Kalau ada orang menganggap bahwa rumahnya itu membosankan, memuakkan, menjemukan, padahal rumah itu adalah rumah yang amat sangat diimpikan, dirindukan oleh orang yang, mohon maaf jangan tersinggung, yang masih ngontrak. Tolong kalau mendengar tausiah saya, satu kuncinya jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Jadi perlu kadang kita menjadi orang lain. Coba kita tengok ada program di TV itu judulnya Andai Aku Jadi Kamu. Jadi hari Sabtu, hari Ahad, hari libur, cobalah jadi pengangguran yang kira-kira tidak ada pekerjaan, maka pekerjaan yang sedang kita geluti, yang sedang kita tekuni, itu sesungguhnya adalah satu kenikmatan. Kalau kita sudah bersyukur, hatinya bersyukur, lisannya insya Allah berzikir. Itu kata Nabi SAW, liyakun, hendaklah kamu mengambil qalban syakira wa lisanan zakira. Kalau hati bersyukur dengan pekerjaan besar hebat ini, maka insya Allah lisan pun akan berzikir alhamdulillahirabbil alamin. Dan berterima kasih kita kepada dia yang mengajarkan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi di antara nikmat yang terbesar adalah, apalagi saat ini, apalagi di negara kita, pekerjaan. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Nikmat Allah itu syukuri, ceritakan, bangga. Di balik kesulitan yang luar biasa, Allah masih kita berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dengan seragamnya, dengan kantornya, dengan tempat bekerjanya, ada pula masjidnya. Berapa banyak orang mesti pergi ke luar negeri, bunyinya bergengsi, tapi sebenarnya hanya untuk, mohon maaf, mencari makan. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Boleh saya nanya Pak Ustadz? Boleh. Apa hukumnya sholat habis megang babi? Ini mau nanya apa ngetes ini? Serius Pak Ustadz, saya ini setiap hari mencuci babi Pak Ustadz. Habis itu saya mau sholat. Kamu kerja di mana? Saya kerja di tak boleh sebut nama negaranya, disensor. Apa kerja kamu di sana? Saya bekerja jadi asisten rumah tangga Pak Ustadz. Mau tak mau, suka tak suka, karena terikat kontrak 2 tahun saya mesti mencuci ini tiap hari. Nanti habis dicuci, saya sebagai muslim, saya merasa di lubuk hati paling dalam, tahu saya ini Pak Ustadz Arab, tapi ini kerja saya. Mengirim untuk sekolah anak, untuk istri, saya mesti sholat. Satu sisi saya menjawab, satu sisi menggenang air mata saya. Begitulah susahnya saudara-saudara saya untuk menyekolahkan anak. Real, true story, kisah nyata. Lalu gimana lah Ustadz menjawab? Ambil botol air mineral, isikan tanah ke dalam, masukkan air, goncang. Nanti habis kau mencuci badate baya bawabi tadi, habis kau cuci itu, lalu kau cuci tanganmu pakai sama. Di sama itu dicuci tangan 7 kali, salah satunya dengan air lumpur. Boleh di tengah, boleh di awal, boleh di ujung. Di awal dulu cuci pakai air tanah, habis itu baru kau siram pakai air suci, mensucikan, air mutlak, air bersih. Habis itu saya sholat Pak Ustadz. Habis itu sholatlah. Datang lagi WA, Ustadz, apa hukumnya sholat di WC? Aneh-aneh aja pertanyaan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz, pertanyaannya macam-macam. Ya saya bilang WC itu najis, kotor, menyebut nama Allah aja tak boleh di WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, tak boleh. Kalau mandi, maaf cakap, mandi junub, di dalamnya ada WC, tempat mandi itu tak berpisah, menyatu, maka saat berniat tak boleh dilafazkan bismillah dalam hati. Begitu juga kalau berwudu,
Tak boleh Bismillahirrahmanirrahim karena ada WC, kecuali yang terpisah. Makanya di beberapa tempat itu dipisah supaya kita bisa menyebut nama Allah. Kenapa pertanyaan kamu nih begini? Mau menguji ilmu tes fikih ini? Bukan Pak Ustadz. Saya bekerja, supervisor pengawas saya tidak mengizinkan kami sholat karena mereka berprinsip time is money. Waktu adalah uang. Mereka tak kenal dunia, mereka tak kenal akhirat, mereka tak kenal Tuhan. Di mana kamu bekerja? Di negara ini Pak Ustadz. Jadi gimana caranya? Saya pura-pura permisi ke toilet, buang air, lalu saya sholat sesingkat-singkatnya. Saya baca hanya Al-Fatihah aja Pak Ustadz, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tasyahud, salam. Ambil anduk yang ada di situ, ambil kain, siapkan kain tipis, arahkan ke arah kiblat, sholatlah daripada tidak sama sekali. Begitulah susahnya saudara-saudara kita itu untuk mencari sesuap nasi, membiayai hidup keluarga. Jadi kita yang diberikan Allah kesempatan berangkat pagi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kalau bisa on time, alhamdulillah. Jadi kalau bisa, dalam Islam itu Allah bersumpah demi waktu itu sampai 6 kali. Terbit fajar, wal fajri, masuk waktu subuh, was subhi idza tanaffas, masuk waktu duha, wad duha, masuk waktu siang, wan nahari idza tajalla, masuk waktu asar, wal asri, masuk waktu malam, wal laili idza yaghsha, wal laili idza saja. 6 kali. Kenapa Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali? Karena umat Islam, manusia banyak melalaikan waktu. Maka kalau kita sudah bersyukur nikmat kerja, on time, tepat waktu. Karena ada juga sebagian orang ini, kata dia prinsipnya Pak Ustadz, jangan sampai kita salah 2 kali. Kalau sudah kita terlambat datang, pulang mesti cepat. Itu. Kenapa begitu? Karena kalau sudah salah sekali, ini kesalahan yang bagi sebagian orang biasa-biasa saja. Tapi bagi orang beriman, BP Batam, mengurus Batam. Batam ini penduduknya sekarang berapa Pak? 1,3. Berarti orang BP Batam ini, kalau dia beramal soleh, memudahkan urusan orang, itu pahalanya mengalir. 1,3 juta orang mendoakan dia, memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Tapi kalau sampai dia aniaya, susah juga itu. 1,3 juta orang melaknat, meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, duit yang haram, yang subhat, diberikan ke masalih ammah, kepentingan umum, kepentingan orang banyak, yang dinikmati orang banyak. Kumpulkan duit haram itu untuk kepentingan orang banyak. Karena kalau kita tinggalkan posisi kursi yang berkualitas ini, akan diambil orang lain, hancur. Umat Islam menjadi jenderal, umat Islam menjadi polisi, tentara, umat Islam menjadi pejabat, dokter spesialis, umat Islam menjadi kepala daerah. Yang ragu-ragu mau mendaftar ke KPU Oktober nih, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Artinya apa? Karena dengan kekuasaan Islam itu menjadi hebat. Siapa yang bisa membebaskan Palestina? Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang punya kekuasaan, jenderal, panglima, tentara. Siapa yang bisa mengambil Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih, jenderal, panglima, tentara, berkuasa. Nah, jadi banyak orang menganggap Islam ini kalau sudah taubat, sudah hijrah, sudah ngaji, meninggalkan kantor, meninggalkan dunia, bawaannya macam mau mati besok pagi. Dulu sebelum taubat, sebelum hijrah, sebelum ngaji, gayanya gagah. Begitu udah taubat, ngaji, letoy, lesu, loyo, lunglai, macam mau mati, tapi tak mati. Pas ditanya, Bapak kemarin? Ya itu saya masa lalu waktu masih jahiliyah. Sekarang
Udah tobat Pak Ustaz, saya tinggalkan semua kantor sudah saya tinggalkan, gaji masih saya ambil Pak Ustaz, makan haram masuk tidak, gaji buta. Nah, ini kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu semua akan dituntut, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat pekerjaan. Setelah mensyukuri nikmat pekerjaan dengan lisan alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah, syukuri dengan langkah kaki cepat datang berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Setelah itu aktif kita bekerja, karena bekerja untuk 1,3 juta orang itu juga bernilai amal soleh. Amal soleh. Yang namanya amal soleh itu hanya zikir, sholat duha, baca Quran, sholat tahajud. Itu bukan amal soleh, itu namanya ibadah. Yang amal soleh itu adalah pekerjaan yang nampaknya rutinitas, biasa-biasa saja, tapi dia bernilai ibadah. Sholat jangan sampai tinggal sesibuk apa. Orang ini kadang kalau Allah yang memanggil hayya 'alas shalat jam 12.30, cuek aja dia. Pas ditanya, kok tak sholat? Sholat itu waktunya panjang. Itulah gunanya Allah. Kita pula diceramahnya. Kalau salah, prinsipnya satu saja. Kalau salah ngaku. Ini udahlah salah tak mengaku, membolak-balik dalil. Itu kerja siapa? Iblis. Iblis itu kan begitu. Waktu Allah tanya, "Ma mana'aka alla tasjuda li Adam is amartuk?" Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Mestinya iblis jawab satu aja, "Aku salah ya Allah." Ini enggak. Apa kata iblis? "Khalaqtani min nar." Kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Sudah salah, tak ngaku, menceramahi orang pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah kita mensyukuri dengan cepat datang, menghormati waktu, efisien, ibadah jangan sampai tinggal. Paling tidak di BP Batam ini sholatnya 2, sholat zuhur, sholat asar. Kadang saking banyaknya orang salah, kita yang betul pun ragu dengan kebenaran kita. Padahal yang kita bawa nanti waktu mati, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba nanti pada hari kiamat, sholat.